Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumeni S. Nomor induk mahasiswa 19-2808055, salah satu mahasiswi semester 3 Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum ke materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selain itu, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aspek, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah auditing dasar, yaitu Ibu Indrayani MAK, yang telah memberikan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah auditing dasar, yaitu dengan materi Standar Profesional Akuntan Publik atau disingkat SPAP. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka kodifikasi berbagai standar profesi yang sesuai dengan buku Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik atau disingkat SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat DSPAP IAPI. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hierarki standar auditing disebutkan bahwa ada dua bagian, yaitu perikatan atestasi dan perikatan non-atestasi. Yang pertama, perikatan atestasi beserta bagian-bagiannya. Perikatan atestasi meliputi audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atau examination atas laporan keuangan prospektif, dan tipe perikatan atestasi lain. Dengan demikian, forensik audit dan pemeriksaan atas laporan pemesanan dan penjataan efek termasuk ke dalam pengertian perikatan atestasi. Ada dua bagian dalam perikatan atestasi, yaitu standar auditing dan standar atestasi. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Dari pengertian standar auditing tadi menyebutkan bahwa standar ini terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah interpretasi pernyataan standar auditing atau disingkat IPSA, yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. IPSA ini memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA, sehingga merupakan perluasan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Berikut adalah isi dari standar auditing, mulai dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selanjutnya, standar atestasi. Standar ini memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah, review, pemeriksaan atau examination, dan prosedur yang telah disepakati. Standar ini terdiri atas 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau disingkat PSAT, termasuk interpretasi pernyataan standar atestasi yang disingkat IPSAT.
Standar ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaannya bersifat wajib. Yang kedua yaitu perikatan non-atestasi. Perikatan non-atestasi ini meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama, standar jasa akuntansi, yang kedua, standar jasa konsultasi, dan yang ketiga, standar pengendalian mutu. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. Standar ini dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau disingkat PSAR yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau disingkat IPSAR. Standar ini mengikat akuntan publik sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar jasa akuntansi dan review antara lain: standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntan publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara pihak praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Standar ini dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa konsultasi atau disingkat PSJK yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau disingkat IPSJK. Jasa konsultasi ini dapat berupa antara lain: standar pengendalian mutu. Kantor akuntan publik memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat DSPAP, IAPI, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Standar ini dirinci dalam bentuk pernyataan standar pengendalian mutu atau disingkat PSPM yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau disingkat IPSM. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi, dan konsultasi meliputi: dari kerangka kodifikasi berbagai standar profesi dapat disimpulkan bahwa ada 5 tipe standar profesional. Yang pertama yaitu standar auditing, yang kedua standar atestasi, yang ketiga standar jasa akuntansi dan review, yang keempat standar jasa konsultasi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu standar pengendalian mutu. Kelima tipe standar profesional ini merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai kerangka kodifikasi berbagai profesi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.